Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mesin las PD160 yang mana kalau kita cek di Google ini termasuk merek Porto. Tetapi ada juga yang mengatakan ini adalah mesin las Lakoni. Itu mungkin saja terjadi ya karena internal dari mesin las itu bisa saling mengcopy satu sama lainnya. Kemudian ini ada yang minta ya untuk saya jelaskan, jadi ini saya buat videonya. Sebelumnya kita perlu memperhatikan di sini di skematik ini ada beberapa komponen yang berwarna merah atau pink di sini ya. Ini sepertinya bukan komponen utama ya atau komponen tambahan opsional. Karena kalau kita lihat seperti ini ya, ini bisa tidak ada, ini juga bisa diabaikan. Tetapi yang lain seperti konektor itu tidak terkoneksi, seperti ini tidak terkoneksi, juga tidak terkoneksi, tidak connect. Begitu juga dengan komponen dan konektor yang ada di sini. Jadi ini yang berwarna pink tidak connect, maka tidak akan kita bahas. Kemudian ini yang mendapatkan atau menemukan skematik ini adalah Abu Syifa. Yang memberi komen ini juga Abu Syifa ya. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi skematik mesin las ini dari inputnya ya. Inputnya adalah satu fas 220 volt. Ada 3 terminal di sini kita lihat. Ini adalah terminal fase, yang ini PE atau potential earth atau ground, yang kabel hijau kuning. Kemudian ini adalah netralnya. Anggap saja begitu. Kemudian di sini ada switch on off. Kemudian ini ada simbol konektor panah double. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini skematik untuk inputnya kurang standar ya. Maksud saya seperti ini nih. Kita lihat. Ini fasenya masuk ke sini, ya kan? Kemudian netralnya juga masuk ke sini. Jadi mereka ketemu di sini. Harusnya kan dipisah ke sini. Kalau ini kan artinya short. Di sini kita lihat yang fase maksudnya itu dimasuk ke konektor 1-2 nanti akan masuk ke input bridge rectifier S25 VB100. Ini bridge rectifiernya mesin las. Kemudian yang netral nanti akan masuk ke konektor 34 di input yang sebelah sini ya. Kemudian output DC-nya ada di sini. Ini output DC-nya. Ini yang output dari yang terkoneksi dengan anode, kemudian ini output yang terkoneksi dengan kathode. Kemudian untuk bridge rectifier yang ini juga sama ya, yang mengambil dari fase dan juga yang satu mengambil dari yang ini juga mengambil dari netral. Hanya saja seperti kita lihat netral dengan fasenya jadi satu di sini, harusnya kan bisa dipotong di sini. Nanti untuk output DC dari bridge rectifier ini juga nanti akan di channelkan ke sini, nanti akan ngecas kapasitor bank yang ada di sini. Kapasitor banknya 470 mikrofarad, 400 volt. Kemudian di sini ada resistor bank yang nanti akan digunakan untuk mendischarge kapasitor saat mesin las ini kita matikan. Kemudian di sini kita lihat ada fan atau kipas. Ini kipasnya kipas AC mengambil power dari satu fas yang ada di sini. Kemudian di sini kita lihat ada NTC thermistor yang ini digunakan untuk inburst current protection. Saat pertama kali mesin las dihidupkan nanti akan ada inburst current atau arus yang tinggi yang akan mengecas kapasitor bank yang ada di sini. Maka perlu kita lewatkan ke thermistor ini supaya MCB kita tidak ngetrip.
Dan di sini ada varistor. Varistor ini harusnya antara live dengan netral, nanti digunakan untuk melindungi mesin las dari over voltage. Ini ada resistor kecil ya. Kenapa ada resistor kecil di sini saya kurang paham juga. Kemudian di sini adalah relay ya, relay. Relay ini harusnya normally close. Kenapa demikian? Karena saat kita pertama menghidupkan mesin las, saat mesin las belum ada powernya, maka ini inrush current-nya haruslah lewat ke thermistor di sini. Akan tetapi, kalau ini open, maka dia sudah lewat jalur bypassnya yang ada di sini. Nah, terus ini skematiknya seperti tadi ya, bermasalah ya. Ini harusnya kan putus, tidak nyambung seperti ini. Akan tetapi nanti akan dipilih oleh relay. Relay nanti akan memilih apakah jalur bypass, apakah jalur thermistor. Tapi ini malah dikoneksi. Tapi maksudnya bukan seperti itu ya. Maksudnya bukan seperti ini. Kalau seperti ini, maka relaynya tidak berfungsi. Tentu saja arus akan selalu memilih yang ini. Tapi maksudnya kan arus inrush itu nanti akan memilih thermistor. Jadi supaya arus inrush itu memilih thermistor, maka relay ini haruslah normally close. Normally close. Karena saat itu relay belum ada power untuk memilih jalur bypass. Nanti relay saat sudah on akan menarik armaturnya ini, akan menariknya ke jalur yang membypass NTC thermistor. Dengan demikian, saat operasi normal, maka arus bisa lewat ke jalur yang ada resistor 10 ohm di sini ya. 18 ohm ini. Kemudian di sini kita lihat sebenarnya jalur ini digunakan untuk memberi power ke optocoupler yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya bisa diputus di sini lah. Dan kemudian nanti dipilih oleh relay yang ada di sini. Ini ada optocoupler di sini yang powernya diambil dari AC 1 pas, tetapi di sini kita lihat ada diode. Jadi ini hanya setengah rektifikasi ya, half rectified dari gelombang sinusoidal AC di sini. Jadi RMS-nya hanya sekitar setengah, ya setengah dari Vmax AC yang ada di sini. Fungsinya adalah nanti apabila ada inrush current saat mesin las bekerja, atau mungkin ada lonjakan tegangan saat mesin las bekerja, ini optocoupler ini akan mengaktifkan di sini. Ini ada foto transistornya ya, bagian dari optocoupler. Ini LED-nya, infrared. Kemudian ini ada foto transistor. Jadi saat LED ini on, maka foto transistor ini juga akan on. Jika ada foto transistor ini on, maka dia akan menarik gate dari MOSFET ini ke ground. Jika gate dari MOSFET ini ditarik ke ground, maka relay akan mati. Jika relay mati, maka armatur relay ini akan memilih jalur yang ada NTC thermistornya di sini. Dengan demikian, arus tinggi atau arus over voltage akan mengalir melalui thermistor yang ada di sini. Kemudian setelah arusnya normal, maka LED ini akan off. Jika LED ini off, maka relay ini akan kembali on karena mendapat power dari auxiliary power yang ada di sini. Kita lihat di sini seberapa besar inrush current yang akan mengaktifkan optocoupler di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Dari ditentukan oleh resistor 10 kilo ohm di sini dan juga ini thermistor 7D361K. Kemudian di sini bisa kita pasang zener. Kemudian seperti biasa kapasitor untuk coupling ya, untuk decoupling maksud saya. Kemudian kita kembali ke sini ya, ke elko yang ada di sini. Ini adalah elko yang menyediakan DC bus atau tegangan DC 311 volt dari input 220 volt satu pas.
Di sini kita lihat ini adalah V plusnya jalur ini, kemudian ini adalah V minusnya jalur yang ini. Untuk V plusnya ada yang dikonekkan ke sini. Ini adalah auxiliary power supply. Bisa kita lihat ini adalah flyback ya, topologi flyback tanpa menggunakan IC, jadi murni dari discrete component. Kemudian kalau kita lihat di output dari auxiliary power ini outputnya akan memberi power kepada sini, ada relay, inrush current relay, juga di sini ada LED overcurrent, kemudian tentu saja ke sini ke IC, akan tetapi lewat regulator 12 volt A7812 masuk ke IC. Kemudian ada juga yang masuk ke VC, ini 15 VCC, 13 VC untuk output ini ya, untuk outputnya. Kemudian ada juga yang masuk ke transistor di sini, yang topologinya totem pole ini ya. Kemudian ada juga yang masuk ke memberi power ke voltage divider di sini, referensi tegangan, tapi masuk lewat regulator 5 volt A7805. Kemudian ada juga yang masuk memberi power ke ammeter di sini. Oh ya, sebelumnya yang 12 volt juga ada yang masuk ke kompensator CA3140 di sini. Oke. Jadi bisa kita lihat ini auxiliary power ini nantinya akan memberi power ke discrete komponen yang banyak di sini ya. Bukan main powernya, tapi hanya untuk discrete komponen baik IC, kompensator maupun transistor yang mengontrol mesin las ini. Kemudian untuk cara kerja auxiliary power supply ini sama sebagaimana cara kerja flyback yang lain ya. Bisa kita lihat V plusnya masuk ke sini, ke primary, kemudian V minus dari DC bus ke sini ke groundnya. Kita lihat saat pertama kita nyalakan maka ada arus transient kecil yang akan mengalir ke gate MOSFET yang ada di sini. Tegangannya di drop banyak sekali oleh resistor yang ada di sini ya, 270K, 270K dan 1,5K. Ketika masuk ke gate MOSFET di sini, maka MOSFET ini akan membuka sedikit. Karena dia membuka sedikit, maka sudah cukup untuk arus yang lebih besar untuk mengalir melalui gulungan primary. Ketika arus yang lebih besar mengalir melalui gulungan primary, maka akan terjadi positive feedback ke auxiliary winding dari flyback ini yang nantinya akan memberi power ke gate MOSFET sehingga MOSFET ini akan membuka lebih besar sehingga arus maksimal bisa mengalir melalui MOSFET ini ke ground sini. Arus yang lebih besar di primary winding ini akan mengalir lebih besar karena gate-nya membuka secara full. Kita lihat di sini ini ada diode ya yang dari auxiliary winding ini ada yang di bypass jadi ke resistor ini kemudian ke ground ini karena ketika MOSFET ini sudah full on maka arusnya sudah tidak lagi bisa mengalir kemana-mana maka dialihkan ke sini ya ke jalur lain melalui resistor ini ke ground kemudian ada juga yang dialirkan ke resistor ya ke kapasitor ini ya ini nanti juga akan mengalir ke ground ini untuk transiennya. Kapasitor ini kalau kita lihat sebenarnya juga menopang power untuk foto transistor yang ada di sini ya yang ada di optocoupler di sini yang mana powernya juga berasal dari sini dari P plus
V plus DC bus yang sudah di drop di sini. Kemudian untuk tegangannya sendiri, berarti tegangan ke optocoupler ini dibatasi oleh Zener yang di sini sebesar 7,5 volt. Kemudian MOSFET di sini akan mati karena dua kondisi. Kondisi pertama adalah saat arus yang melewati resistor ini akan menghasilkan tegangan yang cukup untuk meng-on-kan transistor ini. Jika transistor ini on, maka dia akan menarik gate dari MOSFET ini ke ground. Dengan demikian, MOSFET ini akan off. Begitu MOSFET ini off, maka tidak ada lagi arus yang mengalir di primary ke ground. Dengan demikian, maka auxiliary winding juga akan kehilangan power. Dengan demikian, charge yang tadinya ada di gate MOSFET ini, yang transient akan bisa didischarge dengan cepat melalui kapasitor ini, dan tentu saja sebagian besar juga akan mengalir melalui transistor yang ada di sini. Kemudian kondisi kedua adalah saat tegangan outputnya sudah sesuai. Misalnya di sini kita ingin 35 volt, maka saat tegangannya mencapai 35 volt, maka Zener diode ini akan on. Begitu Zener on, maka LED yang ada di optocoupler ini akan on, yang kemudian akan menghidupkan fototransistor yang ada di sini, di mana fototransistor ini akan menarik power atau arus dari sini ya, menarik power dari sini, kemudian disuplai ke base dari transistor ini. Dengan demikian, transistor ini juga akan on. Jika transistor on, maka MOSFET akan off, dan yang terjadi sebagaimana sebelumnya, maka auxiliary winding juga kehilangan power, kemudian arus yang mengalir primary juga berhenti. Yang mana harusnya ini akan mengalir ke flyback-nya untuk dikembalikan lagi ke supply. Kemudian kalau kita perhatikan di output dari flyback ini, di sini kita lihat ada lambang ground-nya di sini ya, lambangnya kotak. Atau lebih tepatnya ini disebut dengan return. Jadi return dari output flyback ini. Dan kalau kita perhatikan ini mengambang ya, outputnya ini mengambang atau returnnya ini mengambang. Kenapa? Karena dia diisolasi oleh trafo yang ada di sini. Dengan demikian, semua IC ataupun komponen yang diberi power oleh flyback ini, maka semuanya mengambang. Seperti IC ini mengambang, IC ini juga groundnya atau returnnya, kemudian IC ini, regulator ini, kemudian ini transistor, dan komponen-komponen yang lain di sini yang lambang groundnya kotak ini atau returnnya kotak ini semuanya mengambang atau floating. Jadi ground ini berbeda dengan ground yang ada di sini ya. Ini ground potensial earth yang dari PLN kabel kuning hijau itu digunakan untuk safety dan juga digunakan untuk membuang noise. Dan dia adalah referensi earth atau 0 volt. Kemudian yang ground ini mengambang, jadi di sini belum tentu 0 volt. Akan tetapi kedua ground ini boleh diikat bersama-sama supaya noise dari output ini bisa sedikit berkurang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai IC KA3525 yang merupakan controller dari mesin las ini. KA3525 ini sama dengan SG3525. Kalau saya lihat di sini pin 15-nya adalah VCC, kemudian pin 13 adalah VC. VC ini memberi power untuk output, sedangkan VCC memberi power untuk IC-nya. Kemudian 9 ini adalah kompensator, output kompensator. Kemudian 8 ini adalah soft starter, 16 adalah VREF 5 volt. Kemudian 2 ini adalah non-inverting input. Kemudian 1 ini adalah inverting input untuk op-amp yang ada di dalam IC ini. Kemudian 12 ground, 57 adalah osilator, 6 discharge. 14 dan 11 merupakan outputnya. Kemudian pin-pin yang lain tidak di-connect ya, seperti 3, 4,
Ini saya lupa pin apa, tapi bisa dilihat di datasheetnya. Kemudian yang perlu kita bahas pertama kali di IC KA3525 ini adalah bagaimana IC ini mengontrol outputnya atau mengontrol PWM-nya. PWM-nya itu dari, kalau tidak salah, dari 0% sampai 50% duty cycle. Dan duty cycle maksimal berarti dia akan memberikan power maksimal, duty cycle minimal berarti akan off. Jadi tidak ada power output. Nah, itu nanti dikontrol oleh eh, sini ya, oleh potensio. Potensio ini nanti kita akan mengontrol arus dari sini. Arus output dari mesin las ini. Jadi arusnya dari 0 sampai 160 ampere, misalnya seperti itu. Nah, kemudian berarti kita perlu feedback. Feedback dari outputnya. Outputnya diukur arusnya oleh ini current sensing resistor 0,32 ohm. Ini adalah current sensing resistor yang mana nanti digunakan untuk mengetahui berapa arus yang mengalir di output yang nanti dikonversi menjadi tegangan. Kalau kita lihat di sini, output dari induktor ini di sini ya. Kemudian masuk ke current sensing resistor. Berarti tegangan yang ada di node ini lebih besar daripada tegangan yang ada di node ini. Karena arus mengalir ke sana, ke arah kanan, berarti di sini adalah positif dan di sini adalah negatif. Akan tetapi kalau kita lihat di sini konektornya, yang positif ke satu, yang negatif ke dua, ya kan? Ini kemudian ditarik ke sini, diinputkan ke konektor yang ada di sini. Kemudian dibalik. Sekarang yang satu ke tiga, yang dua tetap ke dua. Tadinya positif ke negatif, sekarang yang positifnya digroundkan di sini, di-returnkan ke sini. Kemudian yang negatifnya masuk ke pin 2. Berarti apa? Berarti nanti tegangan yang masuk ke sini adalah negatif. Sedangkan tegangan yang masuk dari potensio adalah positif. Selanjutnya kita lihat di sini potensio ini ya. Potensio ini yang kita gunakan untuk mengontrol current adjuster itu mengambil referensi tegangannya dari IC A7805 yang merupakan voltage regulator 5 volt. Ya, masuknya ke sini ke potensio dan juga ada yang diinputkan ke ammeter di sini. Sebenarnya ammeter ini ada skematiknya sendiri, tapi di sini hanya ditunjukkan sebagai layar LCD. Kita lihat di konektor satu ini, kita lihat ada potensio lagi. Sepertinya ini potensio yang digunakan untuk mengkalibrasi ammeter ini, nilainya 10K. Dan setelah potensio ini ada resistor ya. Ini untuk menjaga supaya arus tidak terlalu tinggi saat potensio yang 10K ini memilih hambatan minimumnya. Karena di sini kita lihat potensionya digunakan sebagai rheostat. Kemudian untuk potensio yang kita gunakan sebagai current adjuster, kita lihat tegangannya masuk ke pin inverting input di pin 2 ini untuk CA3140 melalui beberapa resistor. Di sini ada yang berbentuk potensiometer. Kemungkinan ini juga dijadikan sebagai potensio untuk kalibrasi tegangan dari current adjuster ini. Kemudian kita lihat juga di sini resistor-resistor ini sepertinya tidak digunakan sebagai voltage dropper, yaitu untuk mengedrop tegangan dari keluaran potensio ini ya, tetapi hanya untuk membatasi arus. Karena kalau kita lihat di pin ini kan high impedance ya, pin inverting input ini high impedance, kemudian dia tidak ada yang connect ke ground, berarti berapapun tegangan di sini nanti akan mencapai di sini. Artinya tegangan di sini sama dengan tegangan yang keluar dari sini. Tetapi kecepatannya ditentukan oleh resistor-resistor ini.
Kemudian bisa kita lihat juga di sini untuk non-inverting input dari pin 3 opamp CA3140 ini diikat ke ground. Artinya dia di sini selalu 0 volt. Sedangkan yang di inverting input 2 ini bisa negatif, bisa juga positif. Dan opamp ini hanya akan menghasilkan output apabila input di pin 2 ini negatif. Kenapa demikian? Ini dikarenakan supply dari opamp ini adalah dari 12 volt sampai 0 volt ground. Jadi maksimal sedikit di bawah 12, minimal sedikit di atas ground. Apabila pin 2 ini positif, maka opamp akan mengeluarkan tegangan negatif, tapi tidak bisa karena dia minimum hanya sedikit di atas ground. Jadi, supaya opamp ini bisa mengeluarkan output, maka tegangan di pin 2 ini harus negatif. Selanjutnya di opamp ini kita lihat ada beberapa komponen lain seperti di pin 1 dan 5 ini dikonekkan dengan potensio yang mana potensio ini digunakan untuk mengeset offset dari output opamp ini. Kemudian seperti biasa ada resistor lagi yang dikonekkan ke ground untuk membatasi supaya saat potensio ini dipilih ke 0 dia masih ada resistor yang menjaga supaya arusnya tidak ditarik terlalu deras ke ground. Kemudian di sini ada juga resistor yang seperti ini seri dan juga kapasitor ini. Jadi dua komponen ini yaitu kapasitor dan resistor yang paralel di sini dengan di sini. Ini berfungsi sebagai kompensator yaitu kompensator tipe 2. Sebenarnya untuk kompensator ini dan tipe-tipenya itu memerlukan penjelasan tersendiri ya, harusnya ada videonya sendiri. Insya Allah kedepannya akan saya buat. Kemudian di sini ada LED. LED ini menunjukkan apabila opamp ini bekerja atau feedbacknya ini bekerja, maka LED ini akan menyala. Kemudian di sini ada resistor. Resistor untuk membatasi arus dari yang mengalir di LED ini. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor ini digunakan untuk apabila ada transien tegangan dari potensio ini, maka dia akan loncat ke sini. Maka dia akan dibypasskan ke sini. Kenapa tidak di sini? Karena kalau dipasang di sini saat steady state tegangannya tidak bisa mengalir ke sini ya. Jadi harus dilewatkan ke sini. Kemudian di sini kita lihat ada resistor 220K yang dikonekkan antara supply opamp ini dengan inverting inputnya. Sepertinya ini digunakan untuk mengontrol gain dari kompensator ini. Kemudian di sini ada resistor juga antara input dari current sensing resistor dan juga ground dikonekkan ya. Sepertinya ini akan menjadi filter ya. Jika antara resistor ini dengan kapasitor ini akan menjadi semacam filter untuk membuang transien dari tegangan yang masuk. Kemudian resistor 100 ohm ini untuk membatasi arus yang masuk ke pin inverting input di sini. Kemudian untuk outputnya kita lihat ada resistor, resistor ini sebagai untuk membatasi arus saja. Kemudian di sini kita lihat ini ada resistor lagi ya. Resistornya berbentuk seperti voltage divider dan dia mendapat supply dari pin 9 ini. Jadi dia self supply ya. Ini kita lihat. Dengan susunan seperti ini tegangan di sini harusnya cukup untuk membuka transistor ini sedikit sehingga tegangannya di sini drop tapi sedikit saja, kecil saja. Kemudian ada kapasitor lagi di sini. Kapasitor ini berfungsi untuk transient respon ya. Jadi nanti saat ada transient respon supaya supaya transistor ini cepat bereaksi maka perlu ditambah kapasitor di sini sehingga arus transient bisa lewat ke kapasitor ini. Kemudian di sini kita lihat pin 9 ini output kompensator dari KA3525 ini
Ini diikat ke pin 16 supply dan pin 2 non-inverting. Artinya nilai pin 2 dan nilai pin 9 ini dan juga nilai pin 16 ini sama ya, sama-sama 5 volt. Nah, pin 1 bisa diabaikan ya, karena ini 0 volt dikonekkan ke ground. Kemudian untuk duty cycle-nya itu akan mengikuti tegangan di pin 9. Jadi jika tegangan di pin 9 itu tinggi mendekati 5 volt maka maksimum duty cycle-nya maksimumnya 50%. Jika tegangannya di sini bisa diturunkan sampai 0 sampai ke ground, maka output PWM-nya akan 0 juga, 0%. Dengan demikian, maka cara kerja controller ini adalah sebagai berikut. Misalnya, kita ingin mulai mengelas. Kita ingin men-setting arusnya menjadi 80 ampere. Arus 80 ampere itu bersesuaian dengan 2,5 volt di potensio ini. Maka 2,5 volt akan masuk ke pin inverting di sini. Pin inverting input nomor 2 ini. Kemudian karena kita baru mulai mengelas, kita belum mengelas, maka current sensing resistor ini tegangannya masih 0 volt. Berarti di sini kita jumlahkan dulu 0 volt ditambah 2,5 volt menjadi 2,5 volt. Kemudian op-amp akan mengurangkan pin 3 dengan pin 2. Pin 3 0 volt dikurangi 2,5 volt, hasilnya adalah minus 2,5 volt. Tetapi outputnya tidak bisa minus, hanya bisa sedikit di atas ground. Mungkin 0, berapa gitu ya. Nah, ini tidak cukup untuk membuka transistor ini, kecuali sedikit saja. Karena terbuka sedikit, maka ngedropnya pin 9 ini juga sedikit. Berarti pin 9 ini masih cukup high. Artinya duty cycle-nya juga high, sekitar 50%. Berarti arus maksimal bisa mengalir atau power maksimal bisa mengalir ke output karena PWM kita maksimal 50%. Dikarenakan PWM kita maksimal, maka power atau arus maksimal akan terus mengalir di output ya melalui current sensing resistor dan tentu saja arusnya nanti ada saatnya akan melebihi 80 ampere atau melebihi 2,5 volt di current sensing resistor. Misalnya sekarang jadi 3,5 volt. 3,5 volt ini nanti akan masuk ke sini menjadi minus 3,5 volt. Sedangkan dari potensio tadi masuknya adalah 2,5 volt. Jadi minus 3,5 volt ditambah 2,5 volt, maka hasilnya adalah minus 1 volt. Kemudian op-amp akan mengurangkan pin 3 dengan pin 2. Pin 3 0 volt dikurangi minus 1 volt menjadi 1 volt. Maka output dari op-amp ini adalah 1 volt. 1 volt itu apabila op-amp ini hanya difungsikan sebagai differential amplifier. Tetapi kita tahu di sini op-amp ini difungsikan sebagai tipe 2 kompensator. Yang artinya apa? Artinya outputnya ini bisa berbeda tergantung dari frekuensinya. Karena output gain dari tipe 2 kompensator itu pada frekuensi rendah dia tinggi, dan pada frekuensi tinggi akan semakin menurun atau semakin rendah. Begitu juga dengan fasenya akan tergantung kepada frekuensi. Jadi tadi output 1 volt di sini bisa jadi menjadi 5 volt dikarenakan transiennya misalnya terjadi di frekuensi rendah. 5 volt ini nanti akan mengalir ke base dari transistor ini yang artinya cukup untuk meng-on-kan transistor ini secara full yang nanti akan menarik pin 9 ini ke ground. Jika pin 9 ini ditarik ke ground, maka tegangannya akan 0. Jika tegangannya 0, ini bersesuaian dengan duty cycle 0%. Dengan duty cycle 0%, maka power yang mengalir ke output akan berhenti. Karena power yang mengalir ke output berhenti, arusnya berhenti, maka arusnya akan turun kembali sesuai dengan
settingan kita. Settingan kita tadi sekitar 80 ampere, 2,5 volt. Begitu dia mulai naik lagi melebihi 80 ampere, maka akan ditarik lagi oleh transistor ini supaya output PWM-nya mengecil kembali. Jadi kompensator ini akan selalu mengawasi supaya arus yang lewat melalui current sensing resistor itu sesuai dengan apa yang kita setting di potensio di sini. Jadi selama arus yang mengalir di current sensing resistor menghasilkan tegangan yang lebih besar daripada tegangan yang kita setting di potensio current adjuster ini, maka op-amp CA3140 ini akan terus bekerja sebagai kompensator yang akan menarik pin 9 ini ke duty cycle yang sesuai melalui transistor yang ada di sini. Kecuali nilai tegangan dari potensio di sini lebih besar daripada nilai tegangan yang berasal dari current sensing resistor, maka op-amp ini tidak akan bekerja sehingga akan menghasilkan duty cycle maksimal. Selanjutnya di sini ada pin 8, di mana pin 8 ini berfungsi sebagai soft starter. Kita lihat saat pertama kali dinyalakan, maka akan ada arus yang lewat melalui resistor ini, kemudian ke base transistor ini ya. Di base transistor ini nanti dia akan meng-on-kan transistor, kemudian akan menarik pin 8 ini ke ground. Begitu pin 8 ini ditarik ke ground, maka dia duty cycle-nya akan 0, akan berhenti. Akan tetapi, arusnya tidak hanya mengalir ke sini, tapi juga mengalir ke sini ya, ke base transistor yang ada di sini. Melalui resistor ini, kemudian Zener diode, kemudian resistor ini. Dan ke kapasitor ini untuk transient responnya. Begitu arus mengalir ke base transistor yang ini, maka transistor ini akan menarik arus yang ada di base transistor yang di sini ke ground. Dengan demikian, maka transistor ini akan off. Begitu transistor ini off, maka pin 8 ini akan high. Begitu pin 8 ini high, tinggi, maka duty cycle bisa maksimal. Akan tetapi itu semua terjadi berangsur-angsur. Jadi pertama transistor ini dulu on, jadi tegangan di sini kecil. Tegangan di sini kecil akan berangsur-angsur menjadi tinggi seiring dengan ditariknya arus yang ada di base ini oleh transistor yang ada di bawahnya ini. Karena transistor yang di bawahnya ini akan mulai on saat tegangan yang masuk ke sini sudah lewat dari 15 volt. Dan kita tahu bahwasanya ini powernya juga diambil dari auxiliary power supply yang ada di sini. Ini ya. Kemudian di sini kita lihat ada SCR thyristor ya. Ini fungsinya untuk overcurrent protection. Overcurrent protection-nya itu arusnya diukur dari sini. Ini ada current sensing transformer. Ini ada current sensing transformer. Di sini ada diode-nya. Jadi arahnya cuma satu ke sini. Ini ada kapasitor untuk smoothing, kemudian resistor untuk discharge kapasitor, kemudian 100 ohm ini untuk membatasi arus yang masuk ke mana ini, ke base dari thyristor ini ya, ke base dari thyristor ini. Jadi nanti begitu ada overcurrent, overcurrent ini nanti akan memicu thyristor SCR ini untuk on. Jika tegangannya sudah lebih dari 15 volt, maka thyristor ini akan on. Begitu thyristor ini on, maka dia akan menarik arus yang tadinya masuk ke transistor ini, akan ditarik ke ground oleh thyristor. Begitu ditarik ke ground, maka otomatis nanti transistor yang ada di atas ini akan mendapatkan kembali arusnya dari power supply dari sini ya, dari auxiliary power supply. Begitu base-nya ini dialiri arus, maka transistor ini akan on. Begitu transistor ini akan on,
Maka pin 8 ini juga akan ditarik ke ground. Begitu pin 8 ditarik ke ground, maka duty cycle dari PWM ini akan nol, sehingga aliran tenaga, aliran power ke output akan berhenti. Selain itu, kita lihat di sini, ini ada dari power supply juga ya, dari power supply juga ini jalurnya. Ini nanti akan masuk ke diode, ke LED, ke LED warna merah di sini, juga LED yang ada di sini. Ini semuanya adalah LED untuk penanda overcurrent, OC di sini ya. Jadi di sini akan lewat ke sini, terus nanti akan lewat ke SCR thyristor kemudian ke ground. Dengan demikian, pada saat terjadi overcurrent, thyristor ini menyala, akan menonaktifkan IC, dan juga akan menyalakan LED penanda overcurrent. Kemudian untuk output PWM-nya yaitu pin 11 dan pin 14 ini adalah komplementari beda fase ya 180 derajat. Ini dikonekkan ke base dari transistor. Ini transistornya yang atas NPN, kemudian yang bawah ini adalah PNP. Ini topologinya seperti ini disebut dengan totem pole, jadi dia bisa source dan juga bisa sink. Gunanya adalah supaya arus yang kita source dan kita sink itu lebih besar daripada arus yang disuplai oleh output PWM di sini. Kemudian di sini kita lihat MOSFET yang digunakan ya. MOSFET-nya adalah IRF9Z34N. Ini adalah MOSFET P-channel. Kemudian di sini IRF-Z24N ini adalah MOSFET N-channel. Tapi kalau kita lihat di sini simbolnya terbalik. Yang atas ini masuk, ini simbol N-channel. Harusnya panah keluar untuk P-channel. Kemudian yang bawah ini simbol keluar ini adalah untuk P-channel. Harusnya yang di bawah ini adalah panah masuk untuk N-channel. Kemudian konfigurasinya juga sama seperti transistor di sini ya, atau tempol, jadi dia bisa source dan juga bisa sink. Sehingga arus yang mengalir di gulungan primer nanti adalah arus bolak-balik. Jadi PWM-nya nanti dari plus minus tegangannya. Plus minus. Kemudian di sini ada resistor untuk membatasi arus supaya GDT ini tidak mengalami saturasi. Kemudian ada kapasitor juga di sini untuk menghilangkan noise. Di sini bisa kita lihat ini ada pull up resistor ya yang dikonekkan dengan diode. Ini adalah ciri dari MOSFET P-channel. Kemudian di sini ada zener. Zener ini untuk membatasi tegangan di gate dari MOSFET P-channel ini. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor ini digunakan untuk memberi delay kepada MOSFET P-channel yang ada di atas ini. Sehingga kita akan mendapatkan dead time dari situ ya, dari delay yang diciptakan oleh kapasitor ini. Kemudian di sini ada resistor. Resistor ini digunakan untuk membatasi arus ketika nanti kita sink ke ground ke sini ya. Kemudian di sini kita lihat di secondary winding dari GDT ini dibagi menjadi 4 channel PWM. Kemudian nanti akan kita konekkan ke gate dari MOSFET yang ada di sini. MOSFET yang kita gunakan adalah K2837 yang mana merupakan N-channel MOSFET. Akan tetapi kita lihat di sini simbolnya salah ya. Untuk N-channel MOSFET itu panahnya haruslah yang masuk ke dalam. Kalau panah keluar ini adalah simbol untuk P-channel MOSFET. Jadi simbol MOSFET-nya yang digunakan di sini salah, seperti yang digunakan di sini juga salah. Kemudian ini kita lihat bahwasannya untuk gate-nya ini floating ya, floating karena dia diisolasi oleh transformer yang ada di sini, oleh GDT transformer yang ada di sini. Floating, karena floating maka tegangan di sini nanti bisa menumpang ke tegangan V plus, VDC plus yang berasal dari kapasitor, sehingga memungkinkan bagi kita untuk menggunakan N-channel MOSFET di bagian atas dari full bridge yang ada di sini ya. Dari
shaping sirkuit yang ada di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk meng-off-kan MOSFET ini lebih cepat ya, karena disediakan diode di sini. Sementara untuk meng-on-kan MOSFET ini lebih lambat karena adanya resistor di sini plus adanya Zener diode di sini. Jadi Zener diode ini baru akan mengalirkan arus jika tegangannya sudah melewati atau sudah sama dengan 5,1 volt. Kemudian di sini ini kapasitor untuk menghilangkan noise. Dan ini seperti biasa, ini adalah pull down resistor yang merupakan ciri dari gate MOSFET N channel. Dikarenakan waktu untuk meng-on-kan MOSFET ini lebih lambat daripada waktu untuk meng-off-kannya, maka kita akan mendapatkan delay. Delay itulah yang nanti akan menjadi dead time supaya MOSFET atas dan MOSFET bawah yang ada satu leg ini tidak mengalami shoot-through. Jadi ini MOSFET 1, MOSFET 2 ini satu leg, kemudian MOSFET 3 dan juga MOSFET 4 ini satu leg. Sementara untuk fasenya, fase PWM 1 ini sama dengan fase PWM 4, kemudian fase PWM 2 ini sama dengan fase PWM 3. Kemudian nanti untuk full bridge-nya alirannya akan seperti ini. Ini dari V plus ke sini ke MOSFET 1, kemudian ke trafo ke positifnya, kemudian keluar ke negatifnya, kemudian ke MOSFET 4, kemudian ke V minus. Dan untuk arus baliknya akan dari V plus ke sini ya, ke MOSFET 3, kemudian ke trafo minusnya, kemudian keluar ke plusnya di sini, kemudian ke MOSFET 2, kemudian ke V minus. Kemudian di sini kita lihat ini ada snubber ya, snubber RC ini juga. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor ini untuk menghilangkan DC biasnya. Jadi arus DC tidak bisa lewat, hanya arus AC. Kemudian di sini ini kapasitor tegangan tinggi 4,7 mikrofarad. Sepertinya ini digunakan untuk meningkatkan power factor dari transformer yang ada di sini. Kemudian di sini kita lihat ada kapasitor dengan kapasitans yang rendah. Kemudian tengahnya ini dikonekkan dengan PE atau potential earth atau ground dari PLN. Ini dimaksudkan untuk membuang noise frekuensi tinggi yang ada di line V plus dan juga di line V minus atau biasa disebut dengan common mode noise. Kemudian untuk output dari full bridge ini adalah primary winding dari trafo yang ada di sini ya. Ini nanti trafonya bisa mengalirkan power saat tegangannya positif maupun saat tegangannya negatif karena full bridge bekerja dalam dua kuadran. Kemudian secondary winding dari trafo ini akan merektifikasi tegangan frekuensi tinggi dari primary di sini ya. Di mana saat tegangannya positif maka akan direktifikasi melalui diode yang ini. Dan kemudian saat tegangannya negatif akan direktifikasi melalui diode yang ini. Kemudian akan disalurkan ke terminal positif daripada mesin las dengan terlebih dahulu melewati induktor yang ada di sini dan juga current sensing resistor yang ada di sini. Kemudian untuk terminal negatif dari mesin las ini akan dikonekkan dengan center tap dari gulungan secondary ini. Bisa kita lihat di sini. Ini center tapnya nanti akan connect ke terminal negatif dari mesin las. Kemudian di sini kita lihat ini ada kapasitor juga yang nanti digunakan untuk membuang noise frekuensi tinggi ke PE, ke potential earth. Kemudian ini ada opsional untuk varistor. Kemudian di sini ada opsional untuk load resistor. Kemudian terakhir di sini ini adalah induktor ya. Induktor ini berfungsi untuk menjaga kontinuitas dari
arus yang mengalir di mesin las ini. Karena tanpa induktor ini maka arusnya akan cenderung fluktuatif. Jadi fungsi dari induktor ini adalah sebagai current smoothing. Baiklah, untuk sementara ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai mesin las PD160 ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan membuat video lagi mengenai skematik untuk power electronics yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.